Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Di suatu negara atau di satu tim atau di satu kelompok itu tidak boleh adanya dua matahari. Artinya dalam satu tim atau kelompok atau satu negara itu tidak boleh ada dua orang penguasa atau pemimpin yang paling dominan gitu. Jadi salah satu harus mengalah. Sama halnya dengan kasusnya Tan Malaka. Sama halnya dengan kasus kematian daripada Tan Malaka. Jadi Tan Malaka itu sengaja dihabisi. Kemungkinan besar sengaja dihabisi karena apa? Karena dia itu dianggap sebagai matahari kedua gitu. Jadi dia dihabisi untuk apa? Untuk menyingkirkan gitu, biar seseorang ini bisa berkuasa. Lalu bagaimana kisah tragis kematian Tan Malaka ini? Kenapa dia dihabisi itu? Berdasarkan referensi dari podcast atau sebuah podcast daripada Hasan Nasbi di podcast Malaka Project. Jadi ini referensinya ngambil dari podcastnya Hasan Nasbi di Malaka Project ya. Nanti saya akan tampilkan di deskripsi referensinya. Beliau mengatakan bahwa diduga Soekarno terlibat. Soekarno dalamnya pembunuhan dari Tan Malaka ini. Lalu bagaimana ceritanya? Soekarno bisa terlibat dalam pembunuhan Tan Malaka ini. Konon katanya saat itu Tan Malaka itu adalah senior daripada Soekarno ini. Jadi kalau ketemu antara Soekarno dengan Tan Malaka itu yang takut itu, yang gemeteran itu Soekarno bukan Tan Malaka, karena Tan Malaka itu adalah seniornya. Bahkan Tan Malaka menganggap seperti Muhammad Hatta, terus Soekarno dan lain sebagainya itu seperti anak-anak kecil gitu. Dia menganggap bahwa Soekarno itu masih seperti anak kecil, belum mempunyai pemikiran-pemikiran yang visioner gitu, pemikiran-pemikiran yang genuine gitu, belum punya pemikiran-pemikiran yang bisa membawa Indonesia itu ke arah kemerdekaan saat itu. Karena tahun 1920-an Tan Malaka ini sudah menggagas yang namanya Republik. Jadi seperti yang kita tahu bersama, Bapak Republik Indonesia yang terlupakan adalah Tan Malaka. Sebelum Soekarno mengatakan Republik, akan tetapi Tan Malaka sudah duluan mengatakan bahwa Indonesia itu cocoknya dengan negara Republik. Sudah digagas beliau tahun 1920-an. Lalu bagaimana ceritanya? Kenapa mungkin saja ya, masih dugaannya, mungkin saja si Tan Malaka ini dihabisi karena apa? Karena dia tahu kartu trufnya Soekarno. Jadi Soekarno itu dalam kasus-kasus yang terjadi sebelum-sebelumnya, saya mengatakan bahwa Soekarno ini, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa Soekarno ini adalah mandor Romusa, sudah terkonfirmasi dan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Lalu bagaimana ceritanya Tan Malaka ini dibenci oleh elit-elit politik saat itu? Kenapa dia pengen disingkirkan? Jadi ceritanya bermula, sebenarnya Tan Malaka ini tahu kartu trufnya Soekarno karena dia tahu bahwa Soekarno itu adalah mantan Romusa Jepang. Jadi dia bertemu dengan Soekarno, dia mengatakan bahwa lu itu kan pernah jadi Romusa, pernah jadi mandor Romusa, berarti lu termasuk bagian daripada penjahat perang. Jadi lu harus diadili, suatu saat pasti lu harus diadili. Makanya Soekarno itu memberikan seperti, nanti kalau saya diadili, saya di penjara, ya lu lah yang jadi presiden gitu. Mereka ngobrol waktu ketemu antara Tan Malaka dengan Soekarno. Jadi bagaimana cerita lengkapnya, kronologinya gitu? Kenapa bisa si Tan Malaka ini dihabisi? Apakah dia itu sebagai penghalangnya supaya Soekarno itu menjadi presiden dan lain sebagainya? Apa motif sebenarnya? Saya akan membahas sebentar lagi. Untuk menjawab semua pertanyaan barusan, saya akan mengulas bukunya Tan Malaka yang berjudul Dari Penjara ke Penjara. Jadi sebenarnya buku ini berkisah atau mengisahkan sejarah kehidupan Tan Malaka. Ini semacam diary gitu. Tan Malaka mulai dari kecil sampai gede. Awal di buku ini diceritakan bahwa Tan Malaka itu pertama kali disekolahkan ke luar negeri di Belanda. Terus dia balik lagi ke Indonesia menjadi guru bantu. Sebenarnya
basic dari Tan Malaka ini adalah seorang guru. Bahkan waktu kecil ya di kampung, dia dianggap menjadi siswa yang paling menonjol sehingga orang-orang di kampung itu urunan gitu, patungan. Biar apa? Biar si anak ini bisa sekolah karena dia dianggap menonjol, dia dianggap mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Beberapa waktu kemudian dia merantau ke Semarang. Di Semarang ini dia mau menjadi sangat intens menjadi aktivis murba. Jadi murba itu artinya rakyat jelata. Jadi dia memperjuangkan hak-hak rakyat jelata sehingga dilihat atau dilirik oleh Belanda. Oh, kayaknya ini menjadi ancaman deh. Sehingga dia dibalikan lagi dia ke Belanda. Disuruh balik ke Belanda, dan anehnya dia di Belanda menjadi caleg gitu. Jadi calon DPR di sana. Jadi Tan Malaka ini salah satu orang Indonesia yang mencalonkan diri menjadi caleg di luar negeri. Cuman saat itu dia nggak kepilih, kalah saat itu. Setelah Belanda melemah, kekuasaannya melemah di tanah air, dia memulai perjalanan melalui Rusia, Tiongkok, Myanmar, Filipina, dan Singapura dan lain sebagainya. Jadi di perjalanan ini dia mengumpulkan informasi atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dia mempelajari semua sistem bernegara di negara ini. Dia merangkum semuanya dan dia tidak lupa dengan tanah airnya. Dia pulang balik ke Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Jepang. Di Indonesia dia menemukan warga Indonesia itu banyak yang menjadi pekerja Romusa. Jadi saat itu Soekarno mandor Romusa dan dia menantang keras pernyataan yang mengatakan Soekarno yang mengatakan bahwa setetes darah kita kepada Jepang atau untuk Romusa ini, setetes keringat kita maksudnya, itu akan semacam racun untuk sekutu. Jadi Tan Malaka mentertawakan gitu pidatonya Soekarno ini, apa-apa itu lu juga bekerja sama dengan Jepang gitu. Jadi dia selalu memojokkan Soekarno saat itu. Mungkin ya Soekarno nggak suka sama Tan Malaka karena ya mungkin saja pemikiran-pemikiran Soekarno saat itu bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Tan Malaka, yaitu seniornya sendiri. Tan Malaka juga menjelaskan di buku ini bahwa dia menjelaskan apa pemicu daripada perang itu. Perang itu dari awalnya pemicunya apa penyebabnya. Dan dia juga mengisahkan seperti kisah-kisah yang terjadi di Filipina, kisah-kisah yang ada di luar negeri. Dia sudah terbiasa menggunakan penyamaran ketika nyampe di Indonesia. Bahkan dia ketika pulang kampung ke tanah airnya, ke Sumatera Barat, dia hanya 2 hari di rumah. Setelah itu dia dikejar-kejar oleh para kolonial saat itu, company dikejar. Bayangkan udah lama merantau ke luar negeri, balik lagi ke Indonesia itu hanya 2 hari di rumah dan pergi melarikan diri ke hutan. Lalu yang jadi pertanyaan adalah apakah benar-benar Soekarno ini dalang dibalik pembunuhan Tan Malaka ini? Nggak ada yang berani menginvestigasi sejauh ini ya. Tapi berdasarkan referensi dari Hasan Nasbi, beliau mengatakan kemungkinan besar atau konon katanya atau diduga ada hubungannya. Karena pekerjaan seperti yang saya katakan tadi itu tidak boleh ada 2 matahari dalam satu negara, tidak boleh 2 matahari dalam satu tim. Tapi yang jelas ya, saya melihat ya, dari keseluruhan kisah Tan Malaka, Soekarno dan sebagainya, kenapa Tan Malaka itu susah diterima pemikiran-pemikirannya? Kalau opini saya pribadi ya, ini berpengaruh dengan SDM kita. Jadi SDM kita itu tidak sampai dengan pemikiran-pemikiran Tan Malaka. Pemikiran Tan Malaka itu simpelnya ya, kalau kita simpelkan gitu, secara sederhana, dia memisahkan antara agama dengan sistem pemerintahan atau politik. Jadi nggak boleh digabung antara agama dengan politik. Biar apa? Biar maju. Jadi mungkin dia belajar dari seperti sejarah-sejarah di peradaban Eropa dulu yang pernah mengalami zaman kegelapan dan lain sebagainya. Mungkin saja dia belajar dari situ. Cuman di negara kita, mohon maaf ya, di SDM kita yang pas-pasan gitu, bahkan IQ 78 ke bawah gitu, kita susah menerima pemikiran-pemikiran seperti itu. Itulah penyakit kita dari dulu. Kita menganggap bahwa orang pintar itu orang sesat, orang pintar itu adalah pemikirannya radikal dan lain sebagainya. Karena kita berpikir seperti itu. Padahal kita saja yang nggak nyampe pemikiran kita seperti itu. Ada banyak tokoh-tokoh di Indonesia juga yang dianggap radikal, padahal dia cerdas, seperti Gus Dur yang dianggap liberal, seperti Tan Malaka yang
dihabisi, dibunuh tanpa tanpa pengadilan gitu. Kenapa? Karena mungkin dipengaruhi pemikiran bahwa Tan Malaka itu pemikirannya sangat komunis ya. Padahal ya kita nggak bisa makan dari ideologi itu. Sekarang ini mau komunis kayak, mau khilafah kayak, mau sosialis kayak, demokratis kayak, permasalahan Indonesia itu bukan di ideologi sama sistemnya, bukan di situ. Akan tapi permasalahan Indonesia itu adalah masalah SDM, coy. Catat omongan saya. Sistem itu nggak mempengaruhi, nggak akan ngefek gitu terhadap perkembangan atau kemajuan Indonesia. Nggak bakal ngefek. Yang paling ngefek itu adalah SDM. Jadi permasalahan bangsa kita itu adalah SDM kita itu sangat-sangat rendah. Literasi baca kita rendah. Jadi orang-orang seperti Tan Malaka, seperti Gus Dur dan lain sebagainya sering disalahpahami. Apa? Karena kita itu SDM-nya atau literasi sangat rendah. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Pesan moralnya adalah tidak ada kemerdekaan atau perjuangan yang dikasih dengan gratis. Kalau kita belum merdeka daripada kebodohan, kita akan tetap terjajah. Begitu kata Tan Malaka. Saya Ray Konoha, salam rasional.